Oke, halo semuanya teman-teman, kita balik lagi di konten Puzzle of Life. Agak beda nih orangnya ya dari yang kemarin gitu. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih, kita akan ngebahas topik yang sama. Karena kemarin Kak Virgi udah bilang kalau kita akan ngebahas lebih lanjut lagi. Kelanjutannya tentang, masih inget nggak? Apa tuh? Kita akan ngebahas dan ngelanjutin lagi tentang self-love. Ih, keren banget self-love gitu. Oke deh, sebenarnya pas konten kemarin tuh aku udah punya pertanyaan sih, Ci. Maksudnya melanjutkan gitu kan. Aku langsung aja ya nanya ya berarti. Pertanyaan aku yang pertama tuh ada di kalau misalkan ada di luar sana atau aku sendiri deh, aku ngerasa kayak aku nih belum bisa deh self-love, kayak aku udah tahu nih self-love tuh apa aja, tapi aku belum bisa melakukan apa sih self-love itu, maksudnya aku belum bisa melakukan apa yang dimaksud oleh self-love itu. Kalau dari Kak Virgi gimana nih? Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang harusnya kita punya, skill yang kita punya gitu ya, sampai bisa self-love. Yaitu salah satunya bisa meregulasi emosi, sampai akhirnya kita bisa memandang diri kita dengan kacamata yang positif gitu ya. Kira-kira gitu. Caranya adalah ya kita harus belajar skill itu yang harusnya kita belajar waktu kita kecil sih. Lewat orang tua kita, lewat lingkungan kita. Nah, kalau kita dulu belum punya skill itu, kita bisa belajar sekarang ya. Gimana ngubah pola pikir terhadap diri yang negatif gitu ya. Sehingga akhirnya perilaku kita juga jadi gak jelas, jadi negatif juga, sampai akhirnya punya cara pandang kepada diri yang positif, cara pandang diri yang lebih sehat, sehingga nanti kita berelasi sama orang maupun ketika kita bekerja, ngambil keputusan apapun itu didasarkan dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita tidak punya. Oke, I see. Jadi kayak misal self love itu tuh jadi indikator juga nggak sih seberapa orang bisa treat orang lain gitu loh, atau nggak ada hubungannya sama sekali, atau gimana gitu. Karena kan istilahnya kalau terkesannya itu self apa itu gitu loh, diri apa hubungannya dengan orang lain. Karena tadi Kak Virgi bilang bagaimana berhubungan dengan orang lain, nah yang kayak gitu tuh coba sedikit aja dikasih tahu gitu. Bayangin nih kalau satu saat ya kita punya pacar gitu ya. Halo ya, dengan diri kita yang nggak bisa mencintai diri ya, tidak mampu self love, apa yang bisa kita kasih, apa yang bisa kita beri kepada orang tersebut ya. Butut-bututnya adalah kita cuma ikutin aja maunya dia. Kita sendiri, kebutuhan kita sendiri kita nggak bisa ngomongin, nggak bisa ekspresikan gitu kan, karena kita juga sebenarnya nggak tahu yang kita butuh apa gitu. Nah makanya erat banget kalau kita sendiri nggak kenal diri kita, nggak mampu mengapresiasi diri, kita juga susah mau ngobrol, mau apa yang mau kita diskusikan dengan pasangan gitu kan. Nggak bisa saling mengisi lah istilahnya. Ini kalau ada istilah-istilah hitsnya tuh kayak mau kalau gelasnya kosong mau kasih apa yang gitu-gitu nggak sih? Betul. Keren gue. Iya dong, siapa dulu gitu dibalik gitu ya. Siapa dulu? Aku gitu. Oke, sip. Aku agak udah bisa membayangkan sih. Jadi kalau misalkan kita maksudnya tadi pertanyaanku kan kalau misalnya gimana caranya supaya kita bisa self love. Tadi Kak Virgi bilang belajar itu semua bisa dipelajari, tapi sebenarnya yang baik dan benarnya adalah itu dipelajari waktu kecil. Tapi tidak ada kata terlambat ya teman-teman semua. Kalau kalian masih belum merasa punya self love, saat kalian tahu konten ini, kalian coba cari tahu dan belajar gitu ya Cia. Betul. Nah kalau misalkan tadi kan aku nanya kan kalau belum punya gitu, terus kalau misalkan kita udah coba, tapi apa sih kayak negative thoughts itu tuh dari skala 100
besar gitu loh, lebih yang kayak nggak bisa, kamu nggak bisa, kayak gitu. Nah itu gimana tuh Ci? Kak, caranya? Oke. Kebanyakan orang malah jarang yang bisa menemukan pikiran negatifnya, ya. Lebih dia merasa ya biasanya kalau orang tanya kenapa sih kamu kayaknya mukanya jutek amat gitu ya, bete banget. Ya ini lagi nggak enak nih. Nggak enak gimana? Nggak enak gitu deh. Aku juga nggak tahu. Aku nggak bisa mendeskripsikan perasaanku. Nah banyak orang malahan sebelum pikiran negatif dia cuma berhenti di emosinya, lalu perilakunya jadi jutek, lagi bete gitu kan. Nah sebenarnya yang perlu kita explore adalah kita akui dulu nih sebenarnya apa sih yang aku rasain. Berapa sering saya Kitik dalam kondisi sebenarnya lagi kuyeng, lagi apa, ditanya apa kabar Kitik? Baik gitu kan ya. Demi nggak usah pusing. Ya, autopilot answer guys. Nah ya langsung bilang baik, padahal kamu sendiri nggak jujur. I'm not okay gitu kan saat ini, tapi terpaksa I'm okay. Nah pertama teman-teman harus belajar berani jujur gitu ya, sebenarnya yang kamu rasa itu apa ya. Setelah kamu tahu perasaan kamu, nah ini mesti belajar nih, karena kalau yang orang-orang yang terbiasa nggak tahu, bingung. Nah berarti kan bisa jadi memang kamu nggak tahu istilah-istilah emosi itu, harusnya kamu pahami juga ya. Sedih, lagi apa ya, lagi frustrasi gitu kan ya, itu harus bisa kamu ungkapkan. Nah setelah kamu tahu, kamu harus berani juga self talk dengan diri kamu, kenapa ya aku merasa begini gitu ya, apa yang aku pikir tentang diriku ketika aku merasa begini gitu kan. Nah dari situ mulai tuh munculan berbagai pikiran negatif ya, pikiran-pikiran negatif. Nah kamu perlu telusuri lagi pikiran negatif kamu itu sesuatu pikiran yang memang sewajarnya, atau itu pikiran yang tidak tepat ya, yang kurang tepat. Misalnya kamu punya pikiran semua orang harus bisa terima aku ya, sehingga emosi yang muncul adalah ketika ada satu orang mengkritik, kamu langsung merasa diri buruk gitu ya. Kok aku gini sih ya, kata si itu begini-begini gitu ya. Lalu kamu telusuri, oh kenapa ya, cuma gara-gara satu kata negatif orang tersebut langsung duniaku, situasiku langsung jadi berasanya bete gitu kan. Oh ternyata aku punya pikiran satu orang ini membuktikan bahwa memang aku orangnya tidak baik. Itu pola pikir tuh. Nah kita tanya lagi, emang iya gara-gara satu orang itu menandakan bahwa aku kurang baik? Ada nggak sih sebenarnya orang-orang juga yang mengapresiasi aku di luar daripada si orang tersebut yang sudah mengkritik aku? Ternyata ada kok. Ada si A, ada si B, ada si C. Kebetulan aja si D, dia nggak suka, lalu dia mengatakan seperti itu. Tapi itu kan tidak membuktikan bahwa aku bukanlah orang yang baik. Oke, aku masih gagal atau aku masih salah. Tapi ada sisi-sisi lain loh yang dari diriku yang baik gitu kan. Mungkin aku perlu perbaiki nih cara berpikirku yang negatif yang mengatakan aku tidak baik. Mungkin bisa dengan cara aku baik, cuma ada sisi tertentu yang masih aku gagal, aku perlu belajar lagi. Ya, itu kan jadi beda nuansanya kalau kita men-statement diri kita aku tidak baik, aku buruk, sama dengan statement oke, aku tidak perlu disukai sama semua orang, ya. Dan itu tidak membuktikan satu kritikan bahwa aku jelek, tapi aku punya kelemahan dan aku perlu nilai ini kelemahan ini bisa aku ubah nggak sih? Gitu. Nah, nanti akhirnya perilaku kita juga jadi berubah gitu, kira-kira begitu. Oke. Jujur guys, ini banyak banget yang harus diproses di otak saya gitu ya. Tapi aku nangkep sih, maksudnya kayak lagi-lagi ini adalah hal praktis gitu. Ini harus dipraktekkan, sesuatu hal yang dilakukan terus berulang dan memakan waktu cukup banyak untuk kita berproses gitu nggak sih? Betul. Bener banget, karena kayak yang tadi Kak Firji bilang tuh kayak wah semua ini cuman satu
itu membutuhkan waktu. Dah gitu doang, waktu. Kedua willing, karena tadi Kak Virgi bilang acceptance untuk penerimaan, terus maksudnya aware dulu sama apa yang kita rasain, baru kita bisa lebih lanjut lagi gitu. Ternyata self love tuh prosesnya panjang gitu ya, panjang banget, dan step by stepnya tuh memang harus dilakukan secara telaten gitu, bener-bener kayak pelan. Betul banget. Gitu. Terakhir deh aku mau nanya satu, kira-kira nih ada nggak sih apa sih kayak kesempatan kita untuk, misalkan aku udah berjalan nih melakukan praktek self love sampai stage 5 lah, let's say kayak gitu. Terus aku kayak wah aku mundur gitu. Terus ada one moment yang ngebuat aku balik lagi ke stage 1 gitu loh. Itu tuh possible nggak sih, Ci? Terjadi gitu. Aku rasa kecuali peristiwanya very big, entah gempa bumi gitu ya, atau ada satu musibah besar gitu ya, jarang banget kita langsung ke stage 1. Kalau mundur ya mungkin bisa ke stage 4 atau stage 3, tapi kita akan cepat aware. I see, karena kita udah changing perspektif ya. Tuh dia kuncinya ya. Kalau kita sadar, kita cepat juga untuk mencari pertolongan. Oke, betul. Aku perlu berhenti dulu nih, pause dulu nih. What happened with me? Ya, I see. Oke, aku jadi nangkep lagi satu. Jadi kita tuh harus bener-bener tahu when to start and when to stop ya. Not stop, tapi pause gitu untuk sementara telaah dulu, proses dulu, and then let's go, kita maju lagi. Oke, sip. Kamu tahu, Titi, sampai sekarang itu bentuknya aku bikinnya journaling ya. Jadi bukan satu peristiwa selesai gitu ya. Aku tiap hari agak bolong-bolong sih, tapi aku terbiasa menuliskan. Aku tulisin jurnal perasaanku, jurnal harapanku, afirmasi positif. Nah itu yang aku latih untuk bisa melihat diriku lebih utuh. Gitu. Mantap banget. Kalau aku tuh sebenarnya udah sedikit tahu sih tentang self love gitu loh. Aku mungkin baru ada di tahap aware gitu untuk kayak apa yang aku nggak suka, apa yang membuat diriku tidak nyaman, apa yang jadinya keluarnya tuh outputnya emosi marah-marah, emosi negatif yang kayak gitu-gitu. Aku baru di stage untuk mensortir itu gitu. Kalau Kak Virgi ke journaling, aku larinya sekarang tuh ke lukis. Wow. Gitu, jadi aku larinya ke situ dong. gitu. Nanti kalau ketemu lagi, nanti kita bawa ya. Tapi itu buatku sendiri sangat kelihatan gitu. Oh, aku ngelukis sesuatu, aku nggak sadar gitu, nggak udah yang berjalan aja. Oh ternyata ke gelap terangnya itu tuh berpengaruh banget, yang gitu-gitu sih. Wah tapi keren banget sih nih sesi kali ini ya, kita ngebahas self love. Kita sebenarnya cuma ngebahas 2 pertanyaan sih, tapi panjang kayaknya ya. Udah berapa menit ya? 13 menit. Semoga kamu nggak bosen ya nontonnya. Tapi kita berharap sih kamu ngerti ya. Aku pun ngerti, belajar, dan kita praktekin terus apa yang namanya self love kayak gitu. Oke, mungkin kayak di sekarang nih episode saat ini sudahi dulu ya. Iya. Ada beberapa poin lagi. Nanti kalau nextnya tuh kita harus ngomongin gimana kalau ternyata problem kita tidak sesederhana emosi negatif, pikiran negatif, tapi ternyata ada trauma. Next episode itu agak-agak berat ya. Mungkin bukan saya lagi. Kita cari yang lain yang mau ngomongin trauma. Aku kayak masih self defense, enggak bercanda. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Kita ketemu lagi di next episode dan ngebahas tentang trauma. Bye-bye. Bye. See you guys.